Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di persiapan TKA Matematika tingkat lanjut, materi polinomial, dan kita sudah sampai di soal nomor 10. Langsung saja, di sini dikatakan suatu polinomial jika dibagi x plus 4 bersisa 16 dan jika dibagi x min 1 itu sisanya 6. Dan ditanyakan berapakah sisa jika fx tersebut dibagi oleh x kuadrat plus 3x min 4 dengan bentuk sisanya adalah px plus q. Nah, nanti di sini ada 5 pernyataan dan nanti kita akan diminta untuk menentukan salah satu yang paling tepat. Apakah q sama dengan min seperempat p? Apakah p sama dengan min seperempat q? Apakah q itu sama dengan 2p? Apakah P itu sama dengan 4Q, dan apakah P plus Q itu nilainya sama dengan 0. Nah, nanti kita di sini akan menggunakan teorema sisa untuk menyelesaikan soal ini. Silakan soalnya mungkin bisa dicatat terlebih dahulu agar nanti bisa memahami pembahasannya dengan lebih baik. Silakan mungkin soalnya bisa dicatat dengan mempause video ini terlebih dahulu. Silakan dicatat dan di pause terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Mari kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 10. Oke, kita akan bahas soal nomor 10. Di sini ada sebuah fx yang kalau kita bagi x plus 4 itu sisanya 16. Nah, dalam teorema sisa di sini kalau kita membagi sebuah fx dengan sebuah bentuk x min a gitu ya, maka nanti kita akan dapatkan fa itu sama dengan sisanya. Jadi kalau kalian menemukan fx dibagi x plus 4, itu berarti kata kunci yang nanti akan kita gunakan itu adalah ini. F min 4 itu sama dengan 16. Nah, begitupun saat fx dibagi x min 1 itu sisanya 6, maka kata kuncinya adalah f1 atau fungsi yang disubstitusikan nilai 1 itu nilainya sama dengan 6. Nah, di pertanyaan, bagaimana jika fx itu dibagi x kuadrat plus 3x min 4? Nah, di sini ternyata dia memiliki sisa yaitu px plus q. Kenapa px plus q? Karena suatu sisa itu bergantung dengan berapa pembaginya. Jadi kalau pembaginya derajatnya 2, maka sisanya adalah derajatnya 1. Kalau pembaginya derajatnya 1, maka nanti sisanya derajatnya 0 atau bentuknya adalah konstanta seperti ini. Jadi kalau dia dibagi bentuk derajat 2 atau x kuadrat, maka nanti sisanya adalah derajat 1 atau px plus q. Nah, dalam soal-soal seperti ini, biasanya pembagi ini adalah dua polinomial sebelumnya. Jadi, x kuadrat plus 3x min 4, kalau kita faktorkan, itu adalah x plus 4 dikali x min 1. Nah, dari sinilah nanti kita bisa menggunakan cara. Jadi Bapak akan berikan satu cara cepat kalau kalian sudah bisa memastikan bahwa pembaginya itu sudah diketahui di atasnya. Jadi sisa kalau dibagi x plus 4 sudah ada, dan sisa kalau dibagi x min 1 sudah ada. Nah, kalau dibagi x kuadrat plus 3x min 4 yang merupakan perkalian dari x plus 4 dikali x min 1, maka bisa langsung kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu FA itu nilainya sama dengan PA, tutup ini ya, FA itu sama dengan PA ditambah Q untuk angka min 4 dan 1, seperti itu. Kenapa hanya 4 dan min 1? Karena di sini faktornya adalah x plus 4 dan x min 1. Jadi dia akan berlaku 1 untuk f min 4 itu nilainya adalah p dikali min 4 ditambah q. Nah, min 4 dikali p ini kan hasilnya min 4p plus q. Dan ini nilainya harus sama dengan
16. Begitu. Kemudian yang kedua F1 gitu ya. Karena kita punyanya min 4 dan 1. F1 itu sama dengan P dikali 1 ditambah Q. Yang nilainya sama dengan P kali 1 adalah P plus Q dan nilainya harus sama dengan 6. Nah, dari dua pernyataan ini pernyataan pertama dan ini adalah pernyataan kedua, kita nanti akan bisa menentukan nilai P dan Q dengan menggunakan SPLDV. Berarti kita punya min 4P ya. Oh, ini kebalik ya. P min 4. Min 4P. Nah, min 4P plus Q itu nilainya adalah 16, sedangkan P plus Q itu nilainya adalah 6. Kita eliminasikan Q dulu, sehingga nanti kita dapatkan min 5P, karena min 4 dikurangi 1, sama dengan 10. P adalah 10 dibagi min 5, dan nilai P adalah min 2. Oke, lalu kita tentukan Q-nya. Nah, ini aja nih, P plus Q sama dengan 6, sedangkan P-nya adalah min 2 ditambah Q sama dengan 6. Pindah ruas, Q sama dengan 6 plus 2, Q-nya sama dengan 8, yang menyebabkan SX-nya atau sisa gitu ya. Sisa kan tadi bentuknya adalah PX plus Q. Nah, kita sudah tahu P-nya adalah min 2, berarti min 2X ditambah Q-nya 8. Ini tinggal kita sesuaikan dengan opsional yang tersedia. Oke, opsional pertama yang A. Q sama dengan min 1/4 P. Nah, kita coba apakah betul. Q itu nilainya adalah 8. 8 itu sama dengan min 1/4 dikali min 2. P-nya kan adalah min 2 ya. Berarti harusnya karena ini dicoret, harusnya adalah 8 sama dengan setengah ya. Nah, ini jelas-jelas sudah pernyataan yang salah. Jadi 8 tidak sama dengan setengah, berarti A itu salah. B, kita cek. P itu sama dengan min 1/4 Q. Nah, di sini P-nya adalah min 2 sama dengan min 1/4 dikali 8. Oke. Kita coret ini, set, gitu ya. Berarti sisanya 2, 2 kali 1, 2, berarti min 2 sama dengan min 2. Nah, ini pernyataan B benar. Jadi, tapi kita cek lagi, coba yang C. Q sama dengan 2P. Q itu adalah 8 sama dengan 2 dikali min 2. Udah jelas salah ya, ini hasilnya adalah min 4. 8 tidak sama dengan min 4, berarti C salah. D, P sama dengan 4Q. 4Q ya, berarti min 2 sama dengan 4 dikali 8. Oh, ini lebih tidak, ini lagi ya, tidak sama lagi. Yang E itu P plus Q sama dengan 0. Apakah min 2 ditambah 8 sama dengan 0? Tentu saja tidak, gitu ya. Berarti benar, pernyataan yang tepat hanya opsional B saja. Jadi nanti pernyataan yang kalian silang yang benar adalah yang B, yaitu P sama dengan min 1/4. Oke, terima kasih.